Halo Don, selamat siang Don. Rame tuh jalan. Kemarin sih sepi, sekarang udah enggak. Doni ini berpartner dengan Simon, latar belakangnya dari kampus di USU, kemudian membuka kantor di Medan. Tahun 2004 ya, dan kenapa memutuskan membuka biro di Medan? Tuntutan hidup kayaknya Mbak. Kenapa memutuskan berpartner dengan arsitek lain dan kenapa dengan Simon? Ya karena kita memang ini sih ya, saling mengisi ya. Kebetulan Simon tuh ada project gitu ya, dan dia tuh ngajak saya gitu. Datang lagi proyek lain gitu. Jadi kita nggak sadar datang terus. Akhirnya kita putuskan untuk membuat studio gitu. Waktu kita pertama sekali berdua gitu ngerjain itu, ada satu project di Sun Plaza ya, ada toko coklat kecil banget, itu sekitar 2x3 meter. Nggak berapa lama kita dapat proyek yang lumayan gede gitu, jadi kita langsung buat sebuah sekolah playgroup Tumble Tots. Ya nggak gede-gede banget lah, tapi untuk ukuran pada saat kita baru memulai itu cukup lumayan gede gitu. Itu dapat kliennya dari mana sih? Nah itu kebetulan dapatnya memang dari saudaranya Simon sih. Jadi saudaranya Simon itu kenalin gitu. Dari mulut ke mulut sih Mbak. Ya. Jadi sampai sekarang memang mulut ke mulut yang paling menjadi tulang punggung untuk mendapatkan proyek ya? Iya, sampai sekarang. Dan alhamdulillah sih nggak pernah nyari proyek, selalu ada aja. Dan menurut Doni nih, apa yang menjadi potensi biro arsitek di Medan? Sebenarnya ya di kuenya itu banyak sebenarnya di daerah. Cuma masalahnya klien-klien itu kebanyakan seringnya belum begitu percaya gitu. Jadi misalnya mereka juga punya uang, mereka kan pasti lebih milih misalnya arsitek yang punya portfolio yang lebih baik gitu ya. Jadi mereka tentunya nggak mau berspekulasi gitu, tiba-tiba panggil orang yang random gitu tanpa ada rekomendasi dari siapa, tiba-tiba datang kan pasti itu sangat saya rasa sih hampir setiap daerah tuh begitu. Walaupun misalnya kayak Jakarta gitu, mungkin uang yang beredar gede gitu, tapi kan persaingannya juga gede kan. Ya di sini itu malah mungkin kita itu atau di daerah-daerah lain itu persaingannya mungkin masih bisa kita kontrol, karena kan itu teman-teman kita juga gitu, tahu. Gimana membangun kepercayaan kepada klien yang misalnya belum dikenal di awal? Beberapa memang sulit, tapi itu nggak banyak lah, nggak banyak. Karena mereka kan sudah kenal gitu ya. Kita sih gini Mbak, prinsip kita tuh semua proyek tuh harus diselesaikan gitu. Jadi seburuk atau hasilnya itu kita coba akan selesaikan sampai ujung. Karena dari situlah mereka nanti akan mulai merekomendasikan ke orang lain. Oh, ini menarik nih. Selesaikan proyek sampai ujung, sampai selesai. Artinya proyek mau suka, mau nggak suka sama kliennya, sama proyeknya nggak boleh ditinggal. Hampir sebagian besar, mungkin 90% proyek kita begitu, Mbak. Oh gitu. Gimana caranya menjaga semangat sampai proyek yang nggak enak pun bisa selesai? Apa yang dilakukan? Nah, ini sebenarnya yang mentalnya kuat ini Simon sih. Oh gitu. Ya, kalau Simon itu orangnya jauh lebih dia tuh berprinsip kita tuh harus kayak air gitu. Jadi kalaupun nanti ada batu yang lempar ke air beriak, air itu akan tetap pada kondisi kembali gitu, tetap tenang. Dia tuh balance Mbak gitu ya. Dia tuh orangnya tuh lebih gitu. Jadi project itu hampir walaupun nanti tengah-tengah bisa berantem atau apa gitu, ada masalah, ya kita usahakan akan selesai gitu. Tapi memang ada konsekuensi kita bisa aja rugi waktu, rugi tenaga dan apa, tapi mungkin ya gara-gara itu kita bisa jadi tetap continue terus Mbak. Kita anggap oke satu proyek ini rugi gitu, tapi kan proyek yang lain bisa bantu gitu. Tapi kalau misalnya image kita sudah jelek dan tersebar misalnya omongan-omongan ini kan kita nggak bisa kontrol ya Mbak ya. Begitu sudah terlempar, kita udah nggak bisa mengklarifikasi gitu.
karena bagi Simon dan Doni ini mendapatkan proyek dan klien itu kebanyakan dari mulut ke mulut, maka kepercayaan dari klien lah yang sangat penting, dan membangun kepercayaan dari klien salah satunya dengan cara menyelesaikan proyek sampai akhir apapun di tengah jalan itu yang terjadi, gitu. Mengusahakan semaksimal mungkin ya, seperti itu ya. Ya. Wah, kiat yang bagus. Dan saya sempat mendengar presentasinya Doni, menonton presentasinya Doni di TEDx Medan. Saya melihat ada beberapa pemikiran kritis Doni kepada kota yang Doni tempatin sekarang gitu. Apa sih kondisi yang belum ideal dari Medan dari kacamata Doni? Wali kota kita 3 kali masuk penjara, berturut-turut. Gubernur kita 3 kali masuk penjara. Itu Medan memang aneh. Kenapa wali kotanya berkali-kali masuk penjara? Udah ganti 3 kali masih masuk penjara. Nah, Mbak gini Mbak, indikator itu saja sudah menjelaskan bahwa betapa luar biasanya Medan itu sebenarnya. Jadi bayangkan ya kalau kita kota yang berganti-ganti pemimpin yang masuk penjara, itu kan berarti kota itu sudah ketinggalan programnya hampir 20 tahun kan berarti. Program yang nggak pernah bisa berjalan kan secara benar gitu. Artinya dia digantikan oleh PLT, tentunya PLT nggak bisa gitu kan. Kan pasti banyak ya memberi efek ke yang lain-lain. Akhirnya semua, dan secara nggak langsung itu mempengaruhi produk arsitekturnya. Karena ini nggak ada pemimpinnya nih, ya udah arsitekturnya bisa aja sembarangan, bisa aja semua, jadi hanya bicara tentang uang lah jadinya yang menjadikan peraturan itu gitu, yang mengaturnya gitu. Nanti mungkin digambar benar gitu, tapi di lapangan nanti bisa berbeda sama sekali gitu. Dan itu kesemrawutan itu jelas mempengaruhi arsitektur dan kotanya. Nah, kalau begitu, apa hal yang paling utama yang arsitek bisa lakukan untuk Medan supaya bisa menjadi lebih baik? Ya kita ini kan cuma menyumbangkan dari sisi project ya. Contohnya kita pernah itu di Simon yang desain itu di atap ruko 5 lantai jadi restoran, dan itu hip gitu. Dan akhirnya beberapa hotel, beberapa orang melihat bahwa ada potensi gitu di atap-atap mereka itu dijadiin tempat seperti itu gitu. Dan itu kan sebenarnya memberikan sebuah ide, itu kan di mana-mana banyak ya. Tapi maksudnya, oh Medan bisa buat gini gitu kan, karena kadang-kadang kan ketika memulai sesuatu itu kan kita takut nih, apalagi bisnis namanya. Mungkin bisa memberi inspirasi buat orang. Ya seperti yang menang IAI Award gitu kan, bahwa ya itu rumah yang dulunya kelihatan kayak nggak pernah dilihat orang, yang kayunya mungkin sudah jelek apa gitu. Ketika kita tunjukin ke orang bahwa ini dulunya begini, sekarang begini, itu juga memberikan inspirasi. Oh ternyata bisa begitu ya gitu. Bisa oh Medan bisa gini juga ya gitu. Kadang-kadang yang begitu itu yang susah sekali sih membuat orang Medan itu mau memulai. Ya lucunya kalau proyek itu kan Mbak, kita kan TEDx itu kan sudah lama ya. Itu mungkin kita anggap seperti bagian dari sebuah riset ya. Nah, dan lucunya setelah itu kita dapat proyek yang begitu gitu. Boleh sharing nggak gimana kiatnya menjaga stabilitas partnership di biro arsitektur? Yang pertama itu jangan pernah berantem gara-gara duit. Apa yang membuat bisa nggak berantem gara-gara duit? Ya kita sih sebenarnya saling percaya aja ya, saling percaya aja, dan kita emang sama-sama nggak ada punya niat aneh-aneh juga gitu. Walaupun nanti ya mungkin sejauh ini ya kita segala sesuatunya bagi dua nih. Misalnya proyek ini saya yang pegang, atau nanti proyek itu Simon yang pegang, saya sama sekali nggak pegang gitu, tapi tetap aja kita bagi dua. Dan ketika misalnya saya kebanyakan gitu kan, ya udah saya kasih ke Simon, oh nih aku kebanyakan nih, maksudnya kebanyakan kerjaan, kasih ke Simon gitu. Dan kalaupun nanti sebaliknya juga gitu. Jadi ya sama-sama ini aja, sama-sama menjaga itu. Apa yang paling harus dilakukan sebagai partner untuk menjaga keseimbangan berpartnership? Ini tanya Simon nih cacanya. Kami sebenarnya ya Mbak, kita sama-sama menyadari bahwa kita punya kekurangan dan kelebihan.
Contohnya saya itu orangnya suka nggak sabaran. Nah, Simon itu bisa backup gitu. Nah, itu enaknya partneran tuh begitu sih, Mbak. Jadi ketika kita tuh ada saatnya maju dan mundur gitu. Bisa kita tuh satu project minta awalnya saya yang kerjain, di tengah jalan itu kita switch gitu. Pelan-pelan nanti Simon yang maju. Saya yang mundur, saya ngerjain project yang lain gitu. Dan itu enaknya partneran. Jadi ketika nanti pun Simon gitu juga gitu, bisa kita switch di tengah jalan tanpa disadari kliennya. Dan enaknya partneran kita bisa liburan, Mbak. Jadi satu jaga toko, satu bisa liburan. Kalau enggak kita nggak bisa loh, Mbak. Selalu ditelepon, selalu di ini gitu kan. Jadi kita nggak pernah bisa benar-benar liburan. Memang bayangin ya kalau sendirian itu memang mungkin ya kita dapat bagian gede gitu, tapi kita akan terganggu terus sih, terganggu terus. Dan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa mengerjakan beberapa proyek gitu kan. Tentunya pasti terbatas juga. Pada klien, apa yang bagi Simon Doni paling tabu dilakukan terhadap klien? Mungkin jangan memposisikan diri kita itu lebih tinggi dari mereka gitu. Jadi dari klien. Jadi ya kita harus memposisikan diri kita tuh sejajar bahwa kita tuh membantu ya gitu, saling berdiskusi lah gitu. Artinya bukan sesuatu yang kita pun mengasih desain itu, memberikan desain tuh tentu kan mendengar dulu ya. Mendengar dulu apa sih ya sebenarnya kebutuhannya, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan project ini gitu. Jadi bukan baru nanti kalau ada kita punya keinginan atau idealisme atau pengen kita itu ya coba kita ramu dengan baik aja gitu. Tentunya dengan seiringnya waktu sih kita belajar banyak sih, Mbak. Dari proyek-proyek sebelumnya kita belajar terus berusaha belajar dari situ gitu, bagaimana berkomunikasi dan membaca keinginan. Ini kadang-kadang kan kita yang susah itu membaca keinginan dan kebutuhan ya. Kalau melihat dari tempat lain seperti Jakarta atau Bandung, dari pengamatan, apa perbedaan paling signifikan proyek dan klien di Jakarta dengan di luar Jakarta, dengan di Medan? Karena kita sudah menghadapi Medan yang berat, jadi menghadapi yang di Jakarta malah jauh lebih senang gitu. Ya mungkin kita belum banyak juga ya klien di Jakarta, masih beberapa. Di sana tuh suasana komunikasi dan itu ya jauh lebih enak sih. Supplier, kontraktor itu sangat aktif dan sangat bisa membaca kita gitu. Nah kalau di sini itu kita itu benar-benar, ya itu tadi Mbak, dari urusan ketemu klien, sampai urusan ke tukang-tukangnya juga kita yang ngobrolin gitu. Karena tukang-tukangnya itu juga belum benar-benar siap gitu. Makanya kita itu juga selalu melihat ya kalau kita pakai tukang, kita berusaha pakai tukang kita rata-rata lokal ya. Hanya beberapa proyek yang tukangnya emang dari Jakarta. Dan itu memang berbeda jauh. Untuk profesi arsitek di Medan, apa yang Doni harapkan ke depan? Sebenarnya sekarang itu ya di Medan itu arsitek-arsitek yang mungkin saya nggak bisa bilang muda ya, saya masih muda nggak ya? Mungkin ini Mbak, sudah kurang apa ya, komunikasi gitu. Jadi kegelisahannya itu berbeda mungkin dengan masa waktu saya baru tamat kuliah yang memang acara-acara jarang, arsitek jarang ngumpul juga, kita juga nggak pernah dapat info dari luar itu kayak apa gitu ya. Sekarang kan semua informasi malah banyak sekali, tapi terlihat semakin individual gitu. Ketika merasa butuh, yuk gini ngumpul gitu kan. Ketika merasa itu udah bubar gitu. Jadi nggak ada ikatan emosional yang sangat kuat. Mungkin karena memang mungkin ya zamannya mungkin begitu ya. Tapi gara-gara itu ini tidak muncul secara kolektif gitu. Teman-teman arsitek yang lain gitu. Apa pesan Doni buat arsitek muda di Medan? Sabar aja ya. Mungkin terus kalau memang kalau di Medan sekarang suasananya udah berbeda sih Mbak dengan kondisi kita dulu. Sekarang orang-orang itu sudah jauh lebih menghargai arsitek. Banyak sekarang orang sudah mencari arsitek. Udah jauh lebih enak sih Mbak, sebenarnya sih. Jadi tinggal kitanya aja menjaga kualitas, tetap konsisten gitu. Yang penting kita berproses gitu.
Karena kan konteksnya ketika kita di Medan, nggak usah dibanding-bandingin dengan Jakarta, dengan yang lain-lain. Pasti punya cara sendiri gitu, dan yang dihadapi memang orangnya juga beda. Dan saya pikir kita di Medan itu masih lebih beruntung dibanding beberapa kota besar lainnya yang di Sumatera ya. Misalnya mungkin di Banda Aceh, di Riau, Palembang gitu, atau di tempat-tempat lain. Menurut saya Medan sekarang jauh lebih progresif sih Mbak, desain-desainnya, dan saya lihat juga banyak teman-teman yang muda-muda yang bagus-bagus gitu, yang wah keren ya, maksudnya ini bisa begini ya, klien Medan mau ya gitu ya gitu ya gitu. Jadi uh, itu malah bikin kita itu jadi terpacu juga gitu. Ini pasti bakal bagus lah gitu, ke depan bakal bagus. Oke, Doni, keren banget diskusinya, sharing-sharingnya, kalau nggak salah Doni juga udah habis.